الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الصلاة والسلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa nabiyyi ba'da. Jemaah saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji, rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita sehingga pagi ini kita dapat kembali hidup untuk mensyukuri segala nikmatnya itu dengan dapat kita berjamaah salat subuh bersama sehingga mendapatkan imbalan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menegakkan jamaah salat subuh maka diberikan kepadanya fadilah ibadah sebagaimana beribadah semalam itu. Semoga kita diberikan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmatnya, sehingga keberkahan ibadah itu kita dapat meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita hamba yang bertakwa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita untuk mencapaikan rahmatnya di akhirat kelak. Jemaah majelis salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita teruskan kajian kita daripada surat Al-Fatihah yang sudah beberapa minggu, hampir sebulan lebih, kita menerangkan 3 yang milik Allah, 1 yang milik kita berfungsi dengan Allah. Kita padahkanlah daripada keterangan tafsirnya, baik balagahnya, bayarnya dan mantiknya, serta amalan daripada ayat itu. Kita teruskan, wa amman ladzi laka, adapun yang pemiliknya untuk kau sendiri, kata Allah Ta'ala, kata Nabi di dalam hadis qudsinya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa Allah turunkan kepada kita ihdinas siratal mustaqim? Karena kita diberikan oleh Allah Ta'ala wa kana al-mu'minina rahimah, adalah orang yang percaya, yang yakin kepada Allah Ta'ala itu diturunkan rahmat kepada dia. Karena rahmat itu maka kita selalu mengatakan ihdi, bimbinglah, ihdina, bimbinglah kami. Kami di sana banyak. Siapa itu? Insan. Bimbinglah kami sebagai insan kepada apa? Sirat, arah, tujuan. Kemana? Al-mustaqim, istiqomah, tetap pendirian. Mustaqim lurus, istiqomah itu tetap pendirian. Jadi
kita dibimbing kepada Allah Ta'ala di dalam kehidupan ini dengan istiqomah. Itu makanya mustaqim. Yang selalu kita terjemahkan mustaqim, minta jalan lurus. Kalau mau cari jalan lurus ya dari mulai Rantau Brangin sampai ke Jambi itu jalan lurus saja itu. Tak belok-belok. Siapa yang biasa naik bis, naik mobil dari mulai simpang Rantau Brangin sampai ke Jambi sana, apa namanya Saralamon itu lurus jalan. Tidak ada belok-beloknya. Saking lurusnya tak berani supir galinya anak dulu. Pelannya dia. Kenapa? Takut. Jadi bukan mustaqim yang dilurus maksudnya lurus, istiqomah. Kita minta dibimbing jalan arah yang istiqomah. Tetap pendirian. Orang yang mendapatkan rahim daripada Allah, orang yang sudah mukmin, orang yang hatinya sudah tetap pendiriannya, tidak bergeser lagi, maka di sana dia menambah ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah hati kami ini dengan istiqomah. Sekarang kita ini istiqomahnya masih kurang. Baru digoncang Allah Ta'ala sedikit aja sudah goyang ini negara. Kurang istiqomah. Ini menunjukkan Fatihah itu belum kita hayati di dalam kehidupan kita. Kalau Fatihah itu sudah kita hayati dalam kehidupan kita, ihdinas siratal mustaqim, itu sudah termasuk kita wa kana mu'minina rahima. Adalah aku ini orang yang sudah yakin kepada Allah Ta'ala, Allah berikan rahim kepada kita. Karena rahim itu kasih sayang, rahim kasih sayang di akhirat. Kalau begitu di dunia ini kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah ke arah yang istiqomah. Itu yang dimaksud. Maka ini punya kita. Ya Allah, bimbinglah kami ini, hati kami, kehidupan kami, arah kami, tujuan kami, mustaqim istiqomah di dalam satu arah. Arahnya kemana? Arahnya rahimah, kepada rahmat yang akan kau berikan di akhirat kelak. Maka dengan dapatnya rahmat adalah kita mendapatkan rahmat dulu. Maka di dalam alam rahmat ini kita mohon pembimbingan daripada Allah. Maka Allah turunkan itu. Kita selalu bercakap ihdinas siratal mustaqim, tapi ngambang. Sekarang kita terjemah, kita tafsirkan perkataan Allah itu di dalam bayangnya, dalam ceritanya. Apa sebenarnya Allah ceritakan di dalamnya ini? Ihdinas siratal mustaqim. Allah menceritakan kita kamu sebagai hamba-Ku, maka kau katakan kepadaku, minta diarahkan bimbingan itu kepada istiqomah. Kamu minta bimbingan di dalam alam rahmatku, di dalam istiqomah, sehingga kau mendapatkan nanti Wakana mu'minina rahimah, mendapatkan rahmatku nanti di akhirat. Kalau tidak kau minta dan sekarang tidak akan dapat. Sekarang di dalam alam rahmat kita selalu goyah dalam bimbingan. Jadi tidak tahu kita tujuan apa, selalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak memantapkan di dalam hati kita yang istiqomahnya kepada Allah Ta'ala. Allah datangkan bencana sedikit, kekurangan kehidupan, khauf namanya takut. Wa khuliqal insanu manu'a, halu'a itu goyang. Adalah sifat manusia itu goyang dalam kehidupannya. Kasih baik goyang, kasih jahat goyang. Tapi Allah menutup dan meneruskan ayat itu, illal musallin, kecuali orang yang menghubungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang-kadang kita ini semuanya kan kayak begini. Cakap bisa tapi buat tak bisa.
waktu datang goyangan itu goyang kok. 3 kali 4 kali pun kita pergi haji, datang goyangan itu goyang. Kenapa? Begitulah hebatnya nafsu dunia. Nafsu dunia itu apa? Goyangan dunia ini. Yang semuanya kita pandang inilah yang berbekas kepada kita, tidaklah berbekas yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi tertutup perbuatan Allah. Karena kita memandang kepada alam dunia ini, itu yang memberikan berkat sama kita. Padahal dunia ini cuma hanya buatan Allah yang perlu untuk kita pakai. Kita terbalik. Kita selalu bertuhankan kepada dunia, sehingga apa yang datangkan Allah Ta'ala kepada kita, coba kita goyang. Gelisah, halu'ah, jazu'ah. Itulah kita. Kenapa? Karena kita tidak nampak Rabbnya di dalam. Kita tidak nampak perbuatan Allah. Tapi kalau kita kembalikan kepada ini, dunia ini perbuatan Allah. Apapun datang goncangan Allah Ta'ala, apapun yang goncang dunia ini kepada kita, ini adalah perbuatan Allah. Karena perbuatan Allah hanya apa yang kita ucapkan, alhamdulillah. Ini kau datangkan kepada kita, alhamdulillah. Kok kau bilang alhamdulillah? Rabbul alamin, karena kau yang pemilik alam ini. Untuk itu, ihdinas siratal mustaqim. Ini bimbing, ini punyaku ya Allah. Kalau begitu, bimbinglah aku dengan istiqomah. Walaupun goncangan kayak apa, supaya aku jadi nanti di akhirat rahmatmu, dalam rahmatmu mendapatkan keimanan dan keyakinan. Maka mu'minin rahimah. Inilah penafsiran sepintas lalu di dalam bayarnya ayat ini, cerita ayat ini. Sebenarnya Allah memberikan tunjuk ajar kepada kita di dalam mantiknya Allah menyebutkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Hei hambaku, sadarlah bahwasanya semua kehidupan dan penghidupan itu adalah bimbingan aku. La tataharraku illa billah. Tidak bisa kau bergerak kalau tidak izin aku. Oleh karena itu kau permintakan kepada dirimu istiqomah mustaqim. Aku yang membimbingmu ke arah mana saja pun aku. Maka sadarlah, kembali bersyukur kepadaku. Ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Itulah baliknya ke pangkal balik. Itu dalam mantik. Allah sebenarnya berpidato kepada kita, memberikan tunjuk ajar dan arah. Cuma kita tidak mengumpasnya dalam ayat itu, hanya sekadar terjemahan. Itu sekarang ini sudah hilang pemaknaan dan pemahaman daripada Fatihah itu, karena orang sekarang membaca tafsirnya yang dikeluarkan oleh Menteri Agama. Yang dikeluarkan itu hanya apa? Bukan tafsir, tapi itu adalah tarjamatul ayat ila lughatul Indonesia. Terjemahnya ayat di dalam bahasa Indonesia. Dinamakanlah itu mutolaah, bacaan. Jadi kalau kita baca tafsirnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu tidak salah. Itu kita memutolaah, artinya mentelaah arti makna tujuan bacaan kita itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak meragukan, mendapatkan petunjuk bagi kita. Itu terjemah. Artinya memutolaah ayat itu, membaca ayat itu bisa kita pahami. Tidak tafsir. Kalau tafsir itu harus lewat pengertian tata krama bahasa Arab. Kalau begitu harus dipelajari gramernya bahasa Arab. Nahwu, soroh, mantik, bayat, ma'ani, balik. Padahal itu banyak
mana itu alatnya yang harus kita belajar. Di dalam baliknya Allah Ta'ala, di dalam mantiknya Allah Ta'ala, ceritanya Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim itu memang punya kita, tetapi kau yang ku bimbing di dalam kehidupan itu sebenarnya wahai hambaku. Oleh karena itu sering-seringlah kau minta arah kepada aku, supaya kau wakana mu'minina rahimah, menjadikan kau orang yang beriman percaya benar kepada aku, saya akan berikan rahim di akhirat nanti. Kalau tidak, tak dapat. Nah, ini pengertian ihdinas siratal mustaqim di dalam ilmu balik, ilmu semantik, retorika. Ada bayan. Balaghahnya apa? Allah sampaikan ayat ini kepada kita supaya kita sadar kehidupan ini adalah yang menghidupkan. Ada yang menghidupkan. Kita di dunia ini ada yang menghidupkan. Kita sehat, ada yang menyehatkan. Kita sakit, ada yang mendatangkan penyakit itu. Bukan sebab apa, tapi penyakit itu datang kepada kita karena kita tidak yakin kepada yang memberi penyakit itu sendiri. Kaya wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Ini hari aku muliakan kau, besok aku susahkan kau. Biyadikal khair, itu kekuasaan aku. Ala kulli syai'in qadir, ada tiap sesuatu. Tulijul laila bin nahari, aku terbitkan siang dengan ganti siang dengan malam. Wa tulijul nahara bil lail, wa tulijul nahara bil lail, aku ganti siang dengan malam. Aku jadikan malam itu menjadi siang. Wa tukhrijul hayya minal mayyit, aku hidupkan orang yang sudah mati. Dari yang mati dihidupkan. Wa tukhrijul mayyita minal hayy, orang sudah mati hidup lagi. Orang yang mati dihidup, orang mati hidup dimatikan oleh Allah Ta'ala. Tulijul laila bin nahar wa tulijul nahara bin lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Siapa itu? Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, aku berikan rezeki kepada mereka. Wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, tidak bisa diperhitungkan berapa banyaknya rezeki. Ada yang kita harap bulan ini, gajian bulan ini rezekinya segini, orang bulan gaji, tahu sampai tanggalnya ada kebutuhan itu yang sangat besar, sehingga rezeki yang dibutuhkan tadi tak jadi diarahkan kepada yang kita butuhkan, pindah kepada yang lain, akhirnya tekor. Jadi tidak bisa kita hitung. Mentang-mentang kita pegawai, dapat gaji, karyawan dan sebagainya, tiap bulan dapat gaji sekian juta. Ini aku untuk ini. Tidak bisa. Tiba masa tanah detiknya keluar gaji itu, Allah sudah menyediakan kebutuhan itu untuk ke sana, tidak untuk yang kita rencanakan. Makanya watar dulu minta syak bighairi hisab. Allah beri rezeki kita tidak bisa dihitung. Itu urusan Allah rezeki. Walaupun seorang pegawai sudah mengatakan ini rezeki aku, ini, tapi pada saat detik kita terima, rezeki itu berpindah kepada arah yang lain. Saya selalu sekarang baru terbaca. Dulu waktu pegawai, jadi tahu begitu sampai detik tidak rezeki itu belakang. Akhirnya lubang yang kita arahkan tadi termangak terus, maka jadilah hidup terhutang terus. Karena apa kita tidak kita minta dengan sebenar hati kita, istiqomah mustaqim. Itu saya dulu tidak betul-betul ihdinas siratal mustaqimnya, tidak. Karena tidak itu Allah mengarahkan kepada yang lain. Kita tersadar watarzuqu man tasha bighairi hisab. Allah beri rezeki itu adalah tidak ada perhitungan. Tidak bisa kita hitung-hitung. Tak sadar. Kita baca ayat, apabila takilun, apakah kau
duit, habis sampai pulang ke rumah kandas, berutang balik. Ini namanya hidup tekor. Kenapa? Karena tidak kita membaca daripada sampaian Allah, ihdinas siratal mustaqim. Di dalam apa kita baca ini? Allah mengarahkan ini di dalam ilmu mantiknya, ilmu badinya. Di dalamnya itu ada sedikit suatu perkataan, suatu perasaan yang kita tidak rasakan, bahwasanya kita dibimbing oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan ini. Makanya selalu kita susah. Nah, toh sekarang ini kita diberikan uji coba kepada Allah Ta'ala. Kita tak sadar ini ujian Allah. Lalu kita bilang adalah perkara dunia, sehingga mati ketakutan. Kumpul-kumpul banyak takut. Padahal orang kumpul banyak tidak. Jaga jarak. Sama bini jaga jarak, beranak-beranak. Tiap hari jaga jarak sama bini. Tidur jarak, satu ranjang, satu ini jangan tengok-tengok saja. Jadi apa? Akhirnya apa? Jadilah hati yang merongkal. Nah, itu salah sebenarnya pekerjaan itu. Yang tak sesuai jawabannya. Jadi yang sesuai adalah jawabannya yang sebenarnya. Kenapa ini? Menjaga bukan menjaga jarak, tapi menjaga daripada kesehatan yang sekarang diberikan Allah suatu musibah. Jangan menjaga jarak. Aku jaga-jaga. Ya mana bagian sama bini? Jaga jarak itu. 4 bulan itu jarak sama bini, kau tak kacau otakku. Dikacau nama dia. Tiap malam 4 bulan lah. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus sekarang 6 bulan hampir berjarak terus sama bini. Tiap malam tempat tidur masing-masing. Ngadu ini, karena dalam buku itu, apabila 6 bulan berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin, lahir dikasih, batin tak dikasih, wajib dia mengadu ke pengadilan. Kenapa? Lakiku memintakan aku dari tempat tidur. Putus. Gara-gara apa? Covid. Sudah hukumnya salah. Jadi yang apa yang harus dikatakan, jangan sampai kita membelakangkan ajaran Allah. Ini siratal mustaqim dan bimbing istiqomah. Jadi bukan menjaga jarak, tapi membatasi kehidupan kesehatan kita sesama di tengah orang yang ramai. Jadi dengan membatasi itu ada cara pakai masker. Itu ya. Saya pakai masker Arab jaga unta di padang Arafah. Biar tidak perlu aja dipakai. Ini yang lucunya olahraga lari-lari pakai tutup mulut, tidak gosok gigi pagi, pergi di SP lari-lari 1 jam lari-lari pingsan. Kenapa? Karena oksigen yang kita cium itu aja bautan gigi semuanya mati. Makanya dokter sama kesehatan sama perawat yang banyak mati. Kenapa? Dia dibungkus 8 jam pakai parasit itu. Kalau itu mematikan, itu tukang sampah lebih dulu mati. Mobil sampah itu tak pernah perusahaan tak pakai seratus, pakai helm Arab aja tak pernah. Pakai apa? Masker Arab. Disirupnya bau-bau bangkai dalam apa itu? Tak mati orang, malah gemuk-gemuk orang. Jadi bukan itu. Kembali kita akan ihdinas siratal mustaqim. Ini ayat memparameterkan kepada kita dalam pengertian untuk dibaca, untuk diperhatikan. Saya bukan mendobrak dari perbuatan apa yang dilakukan, tidak. Tapi kita berpikir cara waras. Jangan kita ikut orang gila. Jadi kita sudah yakin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta diarahkan kepada istiqomah. Istiqomah apa? Keyakinan kepada Allah. Wa kana mu'minina rahimah. Keyakinan, keimanan kita untuk mendapatkan rahim daripada Allah.
dari kita dari alam rahman ini, maka diberikan Allah Ta'ala. Tapi di alam rahman ini, dalam kehidupan uji coba, walanabluwannakum min syai', diuji, dicoba min syai', sesuatu apa saja, baik dari segi makanan, kehidupan, kesehatan, minal khauf, semuanya takut. Kita dikatakan kita yang tidak kita nampak. Ada dulu mula-mula itu bulan Maret itu orang rumahnya ya akhirnya masuk tetap pakai ini tak bisa. Masih ketakutan apa? Sekarang di mall kasirnya dikasih plastik. Apa corona sudah datang begini aja? Kalau nampaknya plastik loncat dia naik kan? Karena manusia itu bodoh betul segalanya. Apakah plastik itu bisa menghambat? Begitu terangkat naik dia kata, oh itu dia, duluan mati dia. Kan bodoh betul kita. Istiqomah artinya itu tegakkanlah hati kita. Semuanya adalah ini perbuatan Allah. Maka kalau perbuatan Allah, haruslah kita berterima kasih saja kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah. Kalau begitu bagaimana? Banyakkan zikir. Itulah dia. Pas saja. Karena Allah mengatakan dalam Quran, orang yang takut, orang yang asangki, orang yang berbuat adalah orang yang tidak ingat kepada Allah. Orang yang baik, orang yang dipimpin Allah, illal musallin, itu orang yang benar-benar menempatkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan yang sempit seperti ini, banyak manusia terarah kepada yang ramai. Semua terarah kepada yang ramai, sehingga menguntungkan kepada dunia. Apa mengarahkan kepada ramai? Maka diarahkanlah manusia membatasi supaya menutup mulutnya. Berlebihan menguntungkan kepada dunia. Mula-mula dulu kan pakai masker, yang untung satu Cina. Dikirimnya banyak-banyak masker kepada kita, buat mahal. Datang orang kita disulupkan pula masker, timbunnya di rumahnya. Tak ada yang beli, keluarganya banyak. Sudah apa? Tak laku. Akhirnya rugi sendiri. Kan bodoh-bodoh kita tadi, bukan orang lain. Nah ini kalau kita baca lagi, maka kita diturunkan Allah Ta'ala yang pertama ayat itu bukan suruh bekerja. Iqra, baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, baca apa yang dijadikan oleh Tuhanmu. Kita tak baca, kita bacanya itu bacanya dalam global dunia, padahal itu perbuatan Tuhan. Jadi janganlah sia-siakan apa yang sudah kita minta sama Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Tiap waktu kita minta, setiap hari selama kali malam 17 kali kita minta sama Allah Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Arahkanlah kami ya Allah kepada arah yang istiqomah. Istiqomah berdiri hubungan langsung kepada Allah Ta'ala. Bagaimana istiqomahnya? Musalli, hubungan kepada Allah Ta'ala di dalam musalli. Salat apa? Salat. Salat itu apa? Menghubungkan hati kepada Allah Ta'ala mulai takbir sampai salat. Kalau dihubungkan hati kepada Allah dari takbir sampai salat, maka semua yang dinampak di dalam dunia ini adalah pergerakan, pergeseran, peredaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa mengadakan. Kalau Nabi pun tak bisa bergerak kalau tidak izin Allah. Segala wabah yang diturunkan Allah ke dunia ini tidak izin Allah, tidak mewabah. Kurang hebat dan wabah unta dulunya. Jemaah ini tak boleh pergi ke Taif karena takut tercemar daripada terkena dari wabah virus unta.
Untanya dengan tenaga. Oh, katanya. Tak ada yang mati dia. Sampai sekarang aman. Begitu hebatnya virus kolera. Habis. Karena ada orang yang sadar misalnya berzikir, bertasbih, bertahmid kepada Allah, berdoa. Ini berdoa kita, ulun nabilah tiap hari kita baca. Tapi tak sadar. Nah, ini yang makanya tak diangkat-angkat oleh Allah Ta'ala. Tak sadar itu kita perbuatan Allah. Lalu kita salahkan penyakitnya ini perbuatan dunia. Sehingga kita terjebak dalam sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Itulah makanya Allah Ta'ala melambatkan yang katakan. Jangan Rasulullah SAW juga ada wabah. Bukan sama kita ini ada wabah. Jangan Rasul ada wabah. Tapi begitu Rasul menghindarkan wabah itu jangan bertambungan. Sehingga mereka membuatkan zikir-zikir banyak. Maka keluar hadis Rasulullah. Sunnah kita membaca ini, sunnah kita membaca ini, sunnah disuruh. Baca qul huwallah, baca falaq, baca rasul kena racun. Apa obatnya? Air. Makanya ada telaga sana namanya Ji'rona. Itu obatnya racunnya Rasul. Saya kata waktu Rasul tidak wafat, maka terasa pedihnya racun itu di dalam paru-paru dan jantungnya. Sehingga dikatakan kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, ya qurrat ain. Mungkin penyakit racun itu dulu timbul kembali. Aku sudah panas dari rasanya, tak tahan lagi. Nah, racun Rasulullah kena racun, kena penyakit. Apa Rasul tak kena? Itu mencontohkan kepada umatnya ini. Rasul kena, kita lagi lebih parah. Rasul jangan ada wabah, kita pun ada wabah. Tapi jangan wabah itu jadikan satu ucapan yang terus menerus sehingga kita tidak terhindar dari penyakit itu. Seolah-olah dia meracun kita, seolah-olah menghantui kita sehingga kita lalai kepada Allah Ta'ala. Itu waktu tutup masjid itu saya sedih betul itu, sedih sekali. Kenapa? Karena Allah turunkan suatu uji coba kok kita menghindari tempatnya Allah. Subhanallah, sampai 3 bulan tak buka masjid bagaimana itu? Makanya itu parah lagi. Kalau Saudi Arabia maka itu tidak membuka masjidnya, Masjidil Haram itu takut orang dari dunia ini masuk ke sana. Makanya rakyat dia sendiri dilarangnya tak boleh masuk. Nanti dicontohkan pula, kan begitu tidak bakal. Seolah-olah akan dicontohkan kepada orang-orang itu supaya datang juga. Ini kan masjid ini punya manusia dunia. Maka raja menutupnya semua sampai rakyat ini dibatasinya supaya jangan tergabah-gabah kepada dunia. Nanti disalahkan dunia raja itu sebab alasannya. Kalau imam masjidnya, pegawainya penuh di dalam, cuma tak disorot di TV. Kenapa? Karena takut raja itu menjadikan satu proklamasi boleh orang masuk. Itu yang. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim baru satu ayat yang bisa kita terangkan dulu ini untuk bagian kita. Itulah pemaknanya, itu baru lewat mantiknya Allah Ta'ala. Itu mantiknya dalam balaghah, bayan, mantik, ilmu ma'ani. Maknanya sebenarnya ayat ini apa? Insyaallah pada minggu depan kita teruskan kembali. Ala hadirnya banyak soleh al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna hadza ya Allah wa mahkumah wa taqabbal ya Allah min ba'di hasanati taqabbal ma'sumah. Allahumma inna nas'aluka as-salama wa as-sihha wal 'afiyah fid din wa dunya wal akhirah ala hadza
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.